Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua, khususnya para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan pada sore hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Sport edisi Kamis tanggal 6 Juli 2023. Nah, para Tribuners dalam kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tentang beberapa program-program keolahragaan yang akan dilaksanakan di Kota Makassar khususnya oleh KONI sendiri. Nah, tentunya para Tribuners dalam tayangan ini disiarkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Maka bagi para Tribuners yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun komentar boleh langsung menuliskannya dan akan kami bacakan di sesi kedua. Dan pada sore hari ini para Tribuners kita sudah kedatangan tamu spesial kita yang merupakan Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggaran KONI Kota Makassar. Maka dari itu saya mau menyapa dulu, selamat sore Pak Andi Naharudin SIP, MSI. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, dimanapun Anda berada saat ini. Iya. Nah, gimana kabarnya Pak Andi? Apakah dalam beberapa waktu belakangan ada beberapa agenda yang cukup menyita waktu dan menyibukkan? Luar biasa, karena KONI ini tidak ada aktivitas yang terkait dengan kegiatan keolahragaan, sehingga kami ini hampir setiap hari standby di kantor karena beberapa hari ke depan atau bulan ke depan KONI akan mengadakan event besar, itu namanya Porkot. Oke. Di samping program-program yang lainnya memang yang sudah menjadi agenda rutin. Oke. Nah, kita tahan dulu nih Pak Andi tentang Porkot. Sesuai dengan tema kita hari ini, salah satu agenda yang menjadi dan juga diusung oleh KONI sendiri adalah program One Student One Sport, yang dimana berarti satu anak satu cabang olahraga. Nah, program ini digagas oleh Wali Kota Makassar dan dijalankan langsung oleh KONI Makassar sendiri ya Pak ya. Dan kemarin para Tribuners program ini sempat mendapat pujian dan juga apresiasi dari Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Letnan Jenderal Purnamarsiano Norman. Nah, beliau mengatakan program One Student One Sport ini merupakan gagasan cemerlang dalam mendorong prestasi olahraga. Nah, kita tentunya punya harapan yang sama, semoga program ini dapat menjadi salah satu cikal bakal lahirnya prestasi-prestasi olahraga di Kota Makassar. Nah, boleh mungkin sedikit Pak Andi dijelaskan kepada para Tribuners, bagaimana sih awal mula dari inisiasi program ini dan apa yang menjadi tujuannya? Ya, pertama begini ya. Program One Student One Sport ini merupakan program strategis dan salah satu program unggulan dari kepengurusan KONI Kota Makassar di bawah pimpinan Pak Ahmad Susanto. Ini juga kan sebagaimana kita ketahui KONI itu adalah perpanjangan tangan pemerintah yang mengurusi masalah olahraga. Ya, kebetulan program ini juga ide besarnya itu dari Bapak Wali Kota, ingin menjadikan olahraga itu salah satu solusi atau mitigasi sosial bagi masyarakat Kota Makassar. Kita tahu di Makassar ini kan potensi-potensi atlet itu luar biasa. Di sisi yang lain juga banyak juga kerawanan-kerawanan sosial yang timbul di Kota Makassar, khususnya yang menyasar usia-usia anak-anak belasan tahun. Jadi Makassar itu kan sering kita dengar yang namanya tawuran, perang kelompok, balap liar, ya kan? Nah, dengan program One Student One Sport ini kita harapkan setiap siswa itu bukan juga sebuah keharusan atau kewajiban, pasti ya di antara anak-anak yang khususnya berstatus pelajar itu pasti punya bakat dan minat gitu, khususnya yang terkait olahraga. Dengan program One Student One Sport ini kita harapkan cabur itu bisa terbantukan karena dari awal, dari usia dini sudah ada peta terkait dengan apa yang menjadi potensi untuk pengembangan prestasi olahraga khususnya di Kota Makassar. Kita tahu bersama, bicara olahraga itu kan kita bicara piramida. Itu diawali dengan pemasalan. Nah, pemasalan ini itu basicnya di bawah, di dasar itu adalah tadi One Student One Sport. Dengan memilih satu cabur di setiap siswa itu, otomatis itu cabur akan melihat dan bisa mendeteksi, bisa memotret, oh ini anak punya bakat ini seperti ini.
tinggal inilah makanya dengan program ini kita harapkan cabur juga ikut terlibat aktif, bukan hanya program unggulan KONI. Jadi kita bersinergi dengan cabur, seluruh SD di Kota Makassar, seluruh SMP di Kota Makassar, dan program ini memang ketika kita beraudiens dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya pada Dinas Pendidikan, Pak Kadis malah memberikan apresiasi dan siap untuk mensupport program ini. Kita harapkan nanti ketika anak-anak itu, usia pelajar itu, ketika dia tamat, ada semacam sertifikat yang dimiliki bahwa saya ini punya minat, punya bakat, punya hobi, olahraga A misalnya, olahraga C misalnya. Nah, ketika itu terjadi kan cabur bisa melakukan pendataan bahwa di kecamatan ini, di SD ini ternyata yang memilih cabur atau yang menyukai cabur ini adalah sekian misalnya. Nah, itu cabur bekerja sama dengan KONI itu harus memaksimalkan itu. Nah, setelah pemasalan baru kita pembibitan. Nah, pembibitan ini kan berjenjang kan. Nah, di usia SD pelajar itu kan mereka ini kan usia-usia pelajar ya. Jadi hanya sekedar hobi atau apa, pasti di antara pemasalan itu ada pembibitan yang bisa melahirkan cikal bakal menjadi calon juara, calon atlet berprestasi di masa depan. Makanya tagline-nya KONI itu cetak juara dari Makassar. Karena kita mengharapkan itu tadi, selain itu tadi, ini menjadi mitigasi sosial sehingga anak-anak kita itu ada aktivitas positifnya. Ya kan? Tidak sekedar anak-anak sekarang ini kan mager ya, malas bergerak, ya kan? Sedikit-sedikit pegang HP, sedikit-sedikit main game. Jadi tidak ada lagi kepekaan sosial, tidak ada lagi aktivitas fisik. Padahal kalau anak-anak didorong dari usia dini itu, usia pelajar itu pasti ada, ya kan, minimal dia punya atletika, sepak bola kah, futsal kah, karate kah, tinju, semua cabur kita buka, catur kah, bridge kah. Ini kan anggota KONI kan ada kurang lebih 30 cabur gitu. Saya yakin di setiap SD, di setiap SMP di Kota Makassar itu pasti ada caburnya. Dan pasti ya kalau kita bicara cabur kan misalnya sepak bola, itu kan sepak bola cabur populer. Futsal, bola basket dan cabur-cabur yang lain. Jadi program ini memang menjadi salah satu program unggulan dari KONI Kota Makassar ya, dari arahan juga dari Pak Wali Kota dan supporting dari Pak Wali Kota sendiri sebagai pembina olahraga di Kota Makassar. Nah, mengingat bahwa aktivitas olahraga bahkan mata pelajaran olahraga mungkin sebenarnya kan sejak dahulu sudah ada di sekolah-sekolah. Bedanya mungkin adalah dahulu kita setiap kelas itu akan mempelajari semua cabang olahraga dan setiap hari, setiap pekan itu berbeda-beda cabang olahraga yang dipelajari. Nah, lantas bagaimana bentuk implementasi dari One Student One Sport ini, Pak, di sekolah? Implementasi dari program One Student One Sport ini kan tidak menghilangkan sama sekali pelajaran olahraga di sekolah-sekolah, ya kan? Tetap itu apa yang menjadi kurikulum, apa yang menjadi standar pembelajaran olahraga di sekolah itu tetap ada. Cuma dengan program One Student One Sport ini ada keleluasaan, ada kebebasan siswa memilih cabur apa yang akan disukai dan peminatannya. Karena anak-anak itu biasa kan memilih sesuatu itu berdasarkan kedekatan temannya, berdasarkan arahan orang tua. Di situ kan akan kelihatan itu kalau ini rutin dan terprogram dengan bagus, maka satu anak-anak itu kan ketika 1-2 tahun dia jalani itu cabur, ini cabur susah, bikin capek saya, tidak ada anunya, dia pindah lagi. Dan guru-guru olahraga itu yang saya bilang tadi, leading sektornya ini program ada di guru-guru olahraga di setiap sekolah. Ini program tidak akan bisa berkesinambungan kalau tidak ada supporting dari teman-teman guru-guru olahraga di sekolah. Kan setiap sekolah pasti ada guru olahraganya yang selalu mengajarkan mata pelajaran yang namanya pendidikan jasmani gitu. Dulu waktu saya sekolah, sebelum masuk kelas itu kan kita ada namanya senam kesegaran jasmani. Sekarang tidak ada. Hanya mungkin olahraganya anak-anak itu hanya 1 kali seminggu aja pada saat sesi mata pelajaran itu. Dan ingat, di implementasi olahraga, di olahraga itu mengajarkan yang namanya sportivitas. Olahraga itu mengajarkan yang namanya mau menerima kekalahan dan kemenangan gitu.
Itu ada juga pembelajaran yang kita mau berikan kepada anak-anak, menghargai walaupun dia lawan, kita hargai itu. Kita hanya jadi lawan dalam lapangan, tapi di luar kita bersahabat. Ada prinsip-prinsip olimpiasme di situ, respect, saling menghargai, persaudaraan, apa dan sebagainya. Nah, inilah saya katakan tadi, ketika kita bicara mengenai one student one sport ini, ya salah satu implementasinya tidak otomatis menghilangkan peran guru olahraga terkait mata pelajarannya. Justru guru-guru olahraga ini akan terbantukan. Makanya saya bilang tadi, ini program ini tidak akan bisa berlangsung sukses kalau tidak ada kolaborasi, koordinasi antara stakeholder dan pihak-pihak yang lain. KONI hanya menyediakan ruang. Kalau cabur tidak terlibat, tidak ada peran aktif dari kepala sekolah, tidak ada peran aktif dari guru olahraganya, ya mau apa? Ya kan? Biar kita dorong itu anak-anak, tapi kalau kepala sekolah bilang tidak ada olahraga, kita mau apa? Karena kan yang menjadi wilayah otonomi di satu sekolah itu kan kepala sekolah kan. Nah, tentu juga kan one student one sport ini tentu harus ada kontrol yang ketat juga dari guru olahraga. Itu bilang tadi peran guru olahraga sangat penting. Kenapa? Ya jangan sampai anak-anak memilih satu cabur itu tidak ada yang mengarahkan gitu. Hanya sekedar menggugurkan kewajibannya misalnya. Saya sudah ada programku Pak Guru ya. Selesai. Oh iya ada Mina. Tapi kan harusnya ini kan itu saya bilang tadi guru olahraga ini berperan. Oh kamu kayaknya tidak cocok di futsal, cocok kamu di basket ini karena gara kamu. Oh kamu tidak cocok. Sepertinya kau ini suka sedikit bersih tegang. Mungkin cocok kau bela diri misalnya kan gitu. Jadi banyak hal yang kita harapkan dari program ini dan implementasinya jelas sekali bahwa program ini tentu menjadi cikal bakal dari talent scouting ya atlet-atlet pemula di Kota Makassar untuk bagaimana itu berkesinambungan dan berjenjang. Jangan berhenti di sini. Gitu. Nah, sekaitan mungkin juga dengan ragam bentuk aktivitas olahraga yang diminati. Pasti sudah jelas ya Pak ya, nantinya di beberapa sekolah pasti akan ada beberapa cabang-cabang olahraga yang punya peminat. Nah, lantas bagaimana cara KONI memaksimalkan program ini agar supaya semua jenis cabang olahraga itu bisa maksimal ininya? Jadi kan di KONI itu ada organ yang namanya Koordinator Olahraga Kecamatan. Koordinator Olahraga Kecamatan ini melakukan pendataan atau melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan cabur yang disosialisasikan ini tidak menjadi keharusan untuk memilih cabur tersebut. Contoh misalnya cabur A. Ternyata di sekolah yang tempat sosialisasi itu lebih banyak menyukai cabur B. Otomatis anak-anak, saya tahu ternyata kalau permainan bela diri itu tidak boleh mencederai. Kalau bela diri itu tidak boleh kita buang-buang waktu. Kalau saya suka sepak bola, boleh membuang waktu. Itu bagian strategi supaya memenangkan pertandingan. Jadi kan wawasannya menjadi banyak gitu. Dia tidak hanya tahu satu cabur olahraga. Sehingga nanti ke depan itu bilang tadi, sehingga nanti ya bisa saja itu anak-anak itu usia-usia pelajar itu SD SMP itu bisa saja dia pindah cabur. Dia bisa meluar. Bahkan kan cabur menekuni olahraga sekarang ini kan sudah mendapat perhatian pemerintah. Atlet-atlet berprestasi itu bisa diangkat jadi PNS, bisa dapat bonus apa dan sebagainya. Jadi kalau dia fokus, dia disiplin, dia komitmen, dia bisa menjadi salah satu solusi hidup untuk menjadi bagian dari keluar dari zona-zona kehidupannya saat ini. Misalnya kan bisa menjadi hidupnya mapan, bisa membeli rumah, mobil ya tidak sedikit sekarang perhatian pemerintah ini kan sudah luar biasa mengangkat PNS apa dan sebagainya. Jadi itu saya katakan tadi. Jadi di KONI itu ada Korcam mendata sekolah dan menghadirkan, dan beberapa saat yang lalu sudah beberapa kecamatan kita datangi dan sosialisasinya itu kita lakukan di lorong-lorong karena ini kan mensinkronkan juga programnya Pak Wali Kota lorong wisata gitu. Terakhir kita sosialisasi di lorong wisata di daerah Macini di situ. Jadi di situ kita undang cabur tertentu untuk atraksi, membawa peralatannya, misalnya panahan, membawa busurnya dan membawa targetnya, karate latihan, kemudian tinju juga, kemudian stakro renang, membawa peralatan renang, menjelaskan semua. Jadi
anak-anak yang datang situ, ya kalau misalnya kebetulan cabornya itu datang mensosialisasikan dan yang kebetulan anak siswanya itu adalah seide dengan atau hobinya memang dia pasti manggu-manggu. Oh iya saya baru tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia pasti bertanya. Dan itu waktu kita sosialisasi di SMP 6, kebetulan situ kebanyakan yang memilih cabur futsal. Setelah siapa cabur futsal banyak angkat tangan. Yang sosialisasi adalah panahan, karate dengan sobol. Sobol malah lebih banyak yang ditanyakan karena bagaimana ini olahraga, apa anunya, apa poinnya, mendapat poin itu apa dan sebagainya, bagaimana rule of the game-nya apa dan sebagainya. Jadi kan ini anak-anak terbuka wawasannya gitu. Dan satu hal yang ingin kita lihat di sini bahwa olahraga itu adalah mitigasi sosial gitu. Ya, dengan berolahraga masyarakat memiliki aktivitas-aktivitas yang positif gitu, seperti itu. Dampak positifnya lebih banyak ya Pak ya, selain dari untuk kebugaran fisiknya sendiri. Ya. Yang terpenting juga adalah bahwa saat-saat ini mungkin untuk terjun menjadi atlet itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa dikatakan menjanjikan ya Pak. Sudah beda dulu atlet kasihan. Kalau sekarang ini saya lihat perhatian pemerintah sudah diangkat PNS, dapat bonus, apa dan sebagainya gitu. Betul. Nah, kalau tadi Pak Andi sendiri sudah menjelaskan bahwa beberapa mungkin yang memiliki peranan cukup penting adalah guru-guru olahraga, pemangku kebijakan di sekolah, dan pemerintah dan seterusnya. Lantas, adakah juga bentuk-bentuk kerjasama yang dijalin dengan, dalam tanda kutip misalnya, organisasi keolahragaan yang di luar dari sekolah, seperti persatuan-persatuan olahraga itu? Apakah KONI itu kan membuka kerjasama dengan siapa saja ya, baik itu terkait dengan olahraga ataupun pengembangan olahraga, bahkan terkait dengan asuransi atlet. Nah, kami sekarang juga ini kan sedang sini juga program unggulan KONI saya perkenalkan kepada Tribunas. Sementara ini kita menggodok yang namanya Perda Atlet. Ada jaminan hari tuanya itu atlet. Kalau atlet itu selesai bertanding, dia itu hidupnya terlunta-lunta gitu. Ada yang jadi tukang sol sepatu, ada yang jadi penjual loper koran, apa dan sebagainya. Bukan saya berarti menafikan pekerjaan ini kan. Kan berbeda ketika dia medali emas, menangis, tapi begitu selesai pensiun, tidak ada yang perhatikan. Nah, Makassar sekarang ini itu tadi menyusun satu kebijakan yang namanya Perda Atlet. Nah, salah satunya itu kita membangun kerjasama dengan misalnya pihak BPJS Ketenagakerjaan kalau ada kegiatan supaya terlindungi kalau ada kecelakaan. Yang kedua, tentunya juga kita menjalin kerjasama dengan pengurus induk cabur yang menjadi anggota KONI. Ya, misalnya olahraga yang membutuhkan peralatan yang tidak yang mahal lah misalnya. Anggaplah satu cabur, saya tidak usah menyebut caburnya, cabur A, peralatannya itu kan mahal. KONI kan tidak mungkin membeli peralatan tersebut untuk dijadikan sebagai sarana pengenalan pada atlet. Nah, kita kerjasama, tolong cabur A datang bawa peralatannya apa dan sebagainya gitu. Atau KONI bekerja sama dengan organisasi terkait olahraga untuk meningkatkan sumber daya pelatih, sumber daya perwasitan, dan pengelolaan organisasi. Kita kerjasama dengan akuntan publik. Ya, kita pernah bekerja sama dengan akuntan publik. Bagaimana pengurus cabur itu membuat pertanggungjawaban? Ya kan, KONI ini kan penerima hibah dari negara. Nah, tentu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sesudah digunakan tidak pertanggungjawaban. Nah, kita bekerjasama dengan akuntan publik mengajarkan kepada cabur itu untuk mengelola, mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dari KONI gitu. Jadi KONI itu terbuka bagi organisasi apa saja, ya. Jadi salah satunya itu tadi pengurus cabur, peralatannya, akuntan publik, asuransi dan sebagainya seperti itu. Nah, tadi juga Bapak sudah menjelaskan bahwa memang ternyata KONI ini secara organisasi itu cukup terbuka untuk organisasi lain, bahkan juga beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh KONI sendiri, termasuk pemahaman manajerial, sampai akuntan dan seterusnya itu juga diupayakan untuk bisa dilaksanakan secara maksimal. Nah, lalu mungkin yang juga menjadi pertanyaan bagi para Tribuners adalah, lantas
sampai hari ini sudah sampai di tahap mana bentuk-bentuk pengenalannya, selain dari tadi yang dijelaskan bahwa Bapak ke sekolah-sekolah dan ke lorong-lorong, apakah dalam beberapa waktu dekat ini juga ada agenda pengenalan program-program unggulan KONI sendiri atau seperti apa, Pak? Ya, kalau program One Student One Sport ini kan on the track, ya. Kita itu karena kebetulan kemarin itu pas selesai COVID, jadi kita perlahan-lahan. Tapi masih terus berjalan ini. Sementara ini KONI Kota Makassar fokus dulu untuk persiapan pelaksanaan Porkot, ya. Tapi ada acara yang kami akan laksanakan tanggal 8 kalau tidak salah di Mall Mari. Itu launching dari Porkot. Di situ ada pengenalan One Student One Sport. Ada di situ. Kita undang guru-guru kita undang atlet apa dan sebagainya, bahkan orang tua memperkenalkan program One Student One Sport. Jadi KONI ini kan seperti angin, bergerak terus, seperti air, bergerak terus. Kita tidak pernah tinggal atau tidak stay di satu Jadi jalan terus ini. Semua koordinator atau divisi yang ada di kepengurusan KONI ini bergerak, bidang organisasi jalan, bidang pelatihan jalan, bidang penataran jalan, SDM jalan dan sebagainya gitu. Bahkan kemarin itu kita mencoba bekerja sama ada model aplikasi nanti yang kita mau terapkan di KONI terkait dengan One Student Sport ini. Jadi anak-anak tinggal mendaftar nanti di aplikasi. Jadi kita punya database, ya, database nanti di Kota Makassar. Sekian atlet potensial cabur A, ya, di sekolah ini sekian jumlahnya, caburnya begini, di kecamatan ini. Jadi dengan data itu menjadi cikal bakal bagi cabur dan KONI sendiri seperti apa ini nanti mau diapakan ini, apakah berhenti di situ? Tidak. Bahkan kita rencana nanti, ya, selepas ini, bahkan mungkin nanti kita bikin semacam olimpiade pelajar, ya. Olimpiade pelajar itu mempertandingkan cabur yang diminati oleh siswa yang tidak pernah mengikuti kejuaraan apapun. Jadi ini pemula. Nah, di situ kan tantangannya pelatih, guru. Oh, di situ juga bisa melihat, memotret. Oh, ini anak ternyata tidak cocok di cabur ini. Oh, ini anak. Kalau misalnya lari, misalnya dia minati atletik, kan di setiap cabur itu kan ada kelasnya. Misalnya atletik, ya. Karena itu induk olahraga gitu kan, induk seluruh dari cabur olahraga. Misalnya atletik, saya suka lari. Oh, dia tidak cocok lari sprint, dia cocok lompat. Mungkin karena tungkainya, pelatih tahu itu. Oh, dia tidak cocok lari jarak pendek, dia cocok lari maraton karena napasnya panjang, VO2max-nya bagus gitu kan. Jadi, jadi akan itu kenapa negara-negara yang selalu menduduki 5 besar itu di Olimpiade, karena dari awal itu sudah menggunakan pendekatan sport science. Nah, kalau kita ini kan otodidak, nanti ada pertandingan baru latihan tesis 3 bulan, apa mau didapat? Kalau di negara-negara maju itu Cina, Australia, dia sudah gunakan pendekatan sport science. Dia hitung jarak tungkainya itu seorang siswa itu usia dini. Oh, ini panjang ini. Kalau dia meminati lari misalnya, dia cocok nih dia dihitung kapasitas paru-parunya misalnya. Oh, dia cocok ini lari jarak jauh ini karena panjang tungkainya, atau dia cocok lompat. Begitu juga misalnya psikologinya. Oh, ini anak ini pemberani ini. Oh, dia cocok olahraga keras. Nah, jadi itu kan tidak berhenti di sini. Tidak sekedar mengatakan bahwa sudah berhenti, pendataan selesai. Mungkin saja nanti kita bekerja sama dengan Departemen Psikologi, apakah UNHAS atau UNM. Kita bekerja sama itu. Bahkan itu tadi saya lupa tadi sampaikan, kita selalu bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM. Melakukan tes bagi atlet-atlet Kota Makassar. Bagaimana VO2max-nya, bagaimana kelenturannya, bagaimana ketahanan fisiknya, bagaimana kecepatannya, bagaimana reaksinya. Itu selalu kita selama ini sudah terjalin dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM. Bisa saja nanti kita membuka kerjasama lagi dengan psikologi. Kenapa atlet itu selalu kalah gitu? Kalau berhadapan dengan selalu Pak Wali Kota sampaikan di setiap kesempatan acara olahraga ini, itu atlet bertanding itu kalau lawan kuat kalah.
Iya. Tapi kalau lawan lemah, mati-mati ayam. Jadi kan ini bicara mengenai psikologi, persiapan sudah bagus, apa? Berarti kan psikologinya. Kalau psikologinya sudah bagus, kita melihat lagi apakah memang ada perbedaan di situ. Kalau di lawannya itu persiapannya bagus, kita kalah gitu. Jadi ini tidak berhenti dan seperti tadi saya katakan, bisa saja kita bekerja dengan Departemen Psikologi, kita bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keluarga yang terkait dengan bagaimana melihat postur seseorang itu. Mungkin dari hasil tes fisiknya apa dan sebagainya, paru-parunya, kita mungkin bekerjasama dengan dokter paru, apakah paru-parunya ini masih bisa berkembang atau apa, tidak bermasalah apa dan sebagainya gitu. Iya. Bisa dengan gizi juga, bisa kita bekerjasama dengan Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Misalnya, bagaimana sih meningkatkan gizi seorang atlet itu, apa yang harus dimakan sebelum bertanding, 2 jam sebelum bertanding, apa yang tidak boleh dimakan pada saat bertanding, apa yang tidak, dan sebagainya gitu. Nah, gitu. Nah, cukup menarik sebenarnya Pak Andi bahwa tadi Pak Andi sempat menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa menjadi dampak positif akan adanya program ini adalah kemampuan mendata dan membaca data, bahkan mengolah data yang sudah ada untuk pemaksimalan potensi. Kemarin juga sempat dibahas tentang kemampuan sport science oleh salah satu pengamat bola di sesi Tribun Sport tentang kemampuan Pak Bernardo Tavares dalam menerapkan sport science itu memang sangat besar pengaruhnya. Besar sekali. Dan kelihatan seperti apa progres PSM sebelumnya sampai hari ini. Nah, lantas mungkin yang juga mau saya pertanyakan nih Pak, apakah ada kemungkinan nanti tentang bagaimana mengelola istilahnya tenaga-tenaga pengajar ataupun pelatih pembimbing nantinya supaya juga memiliki bekal-bekal pengetahuan dasar untuk memaksimalkan potensi peserta didik? Iya. Ada program kita nanti juga itu bagian divisi pendidikan dan penataran. Bagaimana peningkatan SDM kepelatihan, bisa juga menyasar guru-guru olahraga gitu. Jadi guru olahraga itu kan sebagian besar, hampir 100% itu adalah alumni FIK UNM. Ya, tapi dia berhenti di situ. Ilmu kepelatihannya itu tidak terupgrade hanya pada saat menjadi mahasiswa. Nah, ketika menjadi guru olahraga, lebih fokus kepada pengejaran capaian kurikulum. Nah, ini juga saya menyoroti sebagai pemerhati olahraga. Nah, pelatih pertama siswa itu kan guru olahraganya gitu. Ya kan? Dan setiap guru olahraga itu pasti punya kecabangan juga. Misalnya guru olahraga ini kecabangannya silat. Ya, dia mungkin bisa melihat 1-2 potensi atlet silat. Nah, kalau dia tidak punya bisa saja punya ilmu kepelatihan tapi itu masih mendasar. Tidak up to date, tidak upgrade gitu, tidak meningkatkan kualifikasinya karena apa itu tadi beban pengajaran administratif, jam kerja apa dan sebagainya. Saya mungkin ke depannya bisa diberikan apresiasi kepada guru olahraga yang mampu melahirkan atletnya itu kan. Itu kan menjadi motivasi bagi guru olahraga, bisa juga tanda petik tambahan penghasilan. Ya jangan selama ini atlet saja diapresiasi, tapi sementara guru olahraga yang menjadi pelatih pertamanya, kalau boleh saya katakan begitu, tidak mendapat, sehingga ada semacam kompetisi di antara mereka gitu. Kalau saya latih anak-anak ini, misalnya kan di SD itu ada namanya Olimpiade Siswa Nasional, itu saya anunya kan. Kalau saya juara ini, saya dapat apresiasi ini, ya kan. Dengan begitu dia akan berusaha mengupgrade pengetahuannya. Oleh karena itu tadi saya bilang, KONI kita punya program unggulan juga akan melakukan peningkatan kapasitas kepelatihan, baik itu pelatih cabur, mungkin menyasar nanti pelatih atau guru olahraga di guru-guru olahraga yang ada di Kota Makassar. Ya, bagaimana menyusun program latihan misalnya. Ini berlaku di luar kurikulum. Ya, dia mungkin adakan latihan di luar jam sekolah. Anak-anak ya sama ya kan, mata pelajaran yang lain kan ada les tambahan. Nah, sama juga kalau olahraga. Les tambahannya adalah melatih anak-anak itu yang punya potensi luar biasa, calon juara gitu kan. Bakatnya ini bagus ini. Cara mendribbling bola bagus ini. Saya kebetulan pemain bola. Tapi karena saya tidak punya pemahaman update, ya begini saja. Ya kalau latih saya sendiri. Tapi kalau dia punya sudah ditatar, sudah diberikan pemahaman oleh instruktur berpengalaman, dia terapkan.
kau cara mendiri bola begini, harus bodimu kuat, harus ini dan sebagainya, cara ini dan sebagainya. Jadi dilatih mengenai kepelatihan, dilatih mengenai aturan, dilatih mengenai psikologi, dilatih mengenai merawat cedera. Iya, kalau itu ada semua di guru olahraga, saya yakin mungkin tidak dinikmati sekarang, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berbicara di Olimpiade. Betul, luar biasa. Ini kan berapa tahun kita ini, sekarang di SEA Games, dulu kita memang tepuk dada, sekarang kan di atas kita Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, janganlah Thailand, Vietnam sekarang sudah di atas kita gitu. Itu kenapa? Karena itu tadi, jangan selalu kita mengatakan, tidak, pemerintah tidak mendukung, tidak, ini kan banyak yang variabel yang terkait, sarana, SDM, dukungan, model pembinaan kita bagaimana. Ada nggak blueprintnya itu? Apakah anak-anak itu hanya sampai di SD? Setelah itu, lepas nih, terserah kau. Dan orang tua itu kan harus diberikan juga pemahaman bahwa olahraga itu juga solusi untuk kehidupan mereka. Rata-rata orang tua kan, apa kau itu main bola, tidak ada guna-gunanya. Apa kau itu main karate, tidak ada guna-gunanya. Apa main tinju itu, berkelahi, bercedera aja, kau apa dan sebagainya. Lalu bilang, tidak mama, saya mau fokus ini. Seperti bulu tangkis mama, kalau saya jadi pemain bulu tangkis hebat, saya bisa membiayai mama naik haji, membiayai anak-anak adik-adikku, kakak-kakakku ini. Kalau saya fokus mama, ya kan, kalau oke nak, tapi berhenti mau cukup sampai sini saja. Sekolah karena itu tadi orang tua ini kan belum melihat bahwa olahraga itu menjadi solusi untuk kehidupan mereka. Siapa sih orang tua melihat anaknya tidak berhasil atau tidak hidup mapan, pasti kan apa itu nak. Ya, tapi kalau dia tekuni, ya pemain bola misalnya, kalau dia tekun kan dia bisa menjadi pemain profesional. Bulu tangkis dia bisa pemain profesional, tenis dia bisa main profesional, tinju dia bisa main profesional. Hampir semua olahraga itu kan, cabur itu kan sudah ada ruang-ruang profesionalnya. Biliar dia bisa main profesional, dibayar mendatangkan sponsorship dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa diolah dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan ini kalau menurut saya. Jadi itu pasti kita punya program itu untuk meningkatkan pemahaman baik itu pelatih maupun guru-guru olahraga. Dan itu tadi cara melatih, cara merawat cedera, meningkatkan gizi dan psikologi. Kalau ini semua terangkum menjadi satu, luar biasa. Ya, saya yakin pasti suatu saat 10 tahun 20 tahun Indonesia sudah tapi itu tadi berkesinambungan. Seperti itu. Oke. Luar biasa kalau kita mendengarkan tentang beberapa program yang dicanangkan oleh KONI, mulai dari pemanfaatan dan juga tentunya pemaksimalan potensi peserta didik, bahkan tenaga pendidiknya dalam hal ini pelatih, itu insya Allah mudah-mudahan dapat menjadi sesuatu harapan yang besar untuk kita semua, supaya Indonesia atau khususnya mungkin Makassar atlet-atlet kebanggaan dalam 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Luar biasa. Nah, yang terakhir mungkin sebagai salah satu penutup perjumpaan kita juga pada sore hari ini, Pak, boleh dijelaskan kepada Tribuners harapannya kepada para masyarakat, karena yang nonton mungkin dari berbagai usia, boleh dijelaskan seperti apa, Pak? Pertama, harapan saya, olahraga itu tanpa supporting dari pemerintah, bullshit itu. Betul. Ya, ada memang olahraga tidak perlu dukungan pemerintah yang bisa yang otomatis mendatangkan sponsorship. Misalnya sepak bola. Itu karena itu olahraga masyarakat, itu orang berbondong-bondong, tapi ada olahraga itu butuh supporting, dukungan dari pemerintah dan pihak swasta. Selalu kan pemerintah mengatakan siap mensupport, tapi ketika anak-anak mau bertanding, ketika mau latihan, tidak ada sarana prasarana, tidak ada dukungan. Jadi ini olahraga jalan di tempat. Jadi kalau harapan saya ya supporting pemerintah harus tetap ada dan kalau bisa ditingkatkan. Dan perhatian pemerintah saat ini saya kira sudah on the track ya. Tapi itu hanya pada saat berprestasi. Setelah berprestasi, wassalam. Kau atur sendiri kehidupanmu kan. Nah, itu tadi kami di Kota Makassar sementara merancang yang namanya Perda Atlet. Bagaimana memberikan tidak seberapa, tidak dilihat dari sumber, tapi ada perhatian dari kami untuk bagi atlet-atlet yang sudah berprestasi dan mengharumkan nama Makassar di level nasional, internasional, ya kan? Kemudian harapan saya yang ketiga, ya program One Student One Sport ini tidak akan mungkin berjalan dengan baik
kalau tidak ada kolaborasi dan koordinasi antara seluruh stakeholder yang terkait. Kita bersyukur Pak Wali sudah memberi supporting, Pak Kepala Dinas Pendidikan juga sangat memberi sangat welcome. Guru-guru olahraga, guru olahraga tolong bantu kami, organ KONI di tingkat kecamatan yang namanya Korcam, bekerja juga mendata, bahkan Pak Ketua KONI sekarang ini sudah mendata juga ruang-ruang publik yang bisa dijadikan sebagai tempat kumpul olahraga gitu. Betul. Para Korcam ini disuruh oleh Ketua KONI untuk mendata di kecamatannya ada nggak ruang-ruang publik tidak luas, tidak besar, tapi bisa berkumpul untuk latihan 1, 2, 3 cabur. Biar tidak perlu seperti seluas lapangan sepak bola. Minimal misalnya seperti Taman Macan bisa jalan sehat di situ orang. Ada di setiap kecamatan tempat untuk berkumpul melakukan aktivitas olahraga. Itu kan kalau kita olahraga kan banyak manfaatnya. Gerak tubuh, olah fisik, olah jiwa, bangun relasi dan sebagainya. Itu saya pikir itu harapan-harapan saya sebagai salah satu pemerhati dan pengurus KONI Kota Makassar yang sudah malang melintang juga terkait dunia olahraga. Karena saya juga pernah jadi atlet, pernah merasakan bagaimana membawa anak-anak itu naik kapal untuk bertanding, makan di pinggiran jalan, dijata itu makannya anak-anak demi kita mengurus olahraga itu harus orang gila gitu. Betul. Harus rela berkorban, korban waktu, korban keluarga dan sebagainya. Jadi saya bisa merasakan itu mengurus olahraga itu tidak semudah membalikan ke telapak tangan. Itu butuh proses, butuh jejaring, butuh kolaborasi, butuh supporting. Nggak bisa jalan sendiri itu olahraga, tidak akan pernah berhasil itu. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa Pak Andi. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir di Tribun Timur dan bercerita, tidak sedikit bercerita banyak tentang seperti apa potensi-potensi olahraga yang ada di Kota Makassar, seperti apa bentuk program-program yang akan dicanangkan, dan juga menceritakan mungkin banyak-banyak pengalaman Pak selama menggeluti dunia olahraga sendiri. Nah, dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada para Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Sport pada hari ini. Dan tentunya besar harapan kita bersama, mudah-mudahan olahraga dan juga aktivitas-aktivitas olahraga yang ada di Indonesia, khususnya di Makassar, nantinya semakin cemerlang dan semakin dapat menjanjikan untuk masyarakat, dan tentunya membawa dampak-dampak positif, dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan Makassar bisa menjadi salah satu daerah pencetak atlet-atlet kebanggaan nasional ataupun internasional. Nah, saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.